Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Novali Fevenarci dari program studi teknologi rekayasa internet. Di sini saya akan melakukan hands-on pada sebuah lab, yaitu parse different data type with Python. Tunggu sebentar. Oke. Di sini saya akan buat hands-onnya. Nah, di sini ada background skenario. Jadi parsing means analyze a message, breaking it into its component parts. Jadi parsing itu berarti menganalisis pesan yang akan akan memecah-mecah beberapa komponen dan memahami tujuan setiap bagian tertentu dalam konteksnya. Nah, saat pesan ditransmisikan antara komputer, pesan tersebut bergerak sebagai aliran karakter, nah yang pada dasarnya merupakan sebuah string. Pesan tersebut memerlukan analisis menjadi struktur data yang setara secara sematik dan mengandung tipe data yang dikenal, misalnya integer, float, string, and boolean. Nah, sebelum data bisa diinterpretasikan dan ditindaklanjuti di lab ini, kamu akan menggunakan Python untuk menganalisis setiap format data secara bergantian. Each data from a turn, XML, JSON, and YAML. We walk through code example. Kita akan membahas contoh kode dan cara kerja setiap penganalis and talk about how its parser work. Nah, akan bahas bagaimana cara kerja dari parser tersebut. Nah, di sini instruksi pertama, launch the Devask VM. Oke, sudah saya launch. Berarti kita next kedua. Nah, ini sudah saya buka. Ini adalah VM-nya, virtual machine-nya. Devask virtual machine. Kita lanjut ke bagian 2. Nah, di sini dijelaskan karena fleksibilitas yang disediakan oleh XML, Extensible Markup Language, menganalisisnya bisa jadi rumit. Jadi bidang data yang ditandai dengan teks penuh dengan XML tidak dapat dipetakan secara jelas ke tipe data bawaan di Python atau bahasa populer lainnya. Jadi selain itu tidak selalu jelas bagaimana nilai atribut harus direpresentasikan dalam data. Masalah ini dapat disiasati oleh pengembangan Cisco yang bekerja dengan beberapa konteks, karena Cisco telah menyediakan alat seperti yang CLI, which validate and consume XML relevant to data modeling. Jadi yang mana validate dan dapat mengonsumsi XML yang relevan dengan pemodelan data dan tugas terkait. Nah, jadi di bawah ini adalah isi dari file myfile.xml yang akan kita temukan di parsing, devnet search, source, dan parsing. Nah, ini adalah contoh jenis file yang dikelola oleh yang CLI. Kamu akan menganalisis file ini di Python untuk mendapatkan akses ke informasi yang dikandungnya.
Nah, kita masuk dulu ke devnet src. Kita cek ls. Tuh bentar, gimana dia? Labs, kita masuk ke lab, ls lagi ke devnet, ls lagi ke parsing. Nah, ls lagi di sini ada my file xml. Coba kita cek ya, dia minta xml. Nah, my file xml file kita buka dulu. Nah, kita coba cat my file.x. Nah, ini dia filenya yang ditampilkan. Kita copy dulu. Oke, selanjutnya langkah pertama build a script. Nah, kita akan buat script untuk melakukan parse the XML data. To parse, untuk menganalisis data XML, buka file parse xmlp yang ada di direktori, yang tadi sudah kita masuk, yang kita berada sekarang. Kita diminta untuk mengimport modul elementary dari library XML dan engine ekspresi reguler. Modul elementary akan digunakan untuk melakukan analisis, engine ekspresi reguler akan digunakan untuk mencari data tertentu. Nah, di sini ada note. Jika Anda belum pernah menggunakan ekspresi reguler di Linux, Python atau bahasa pemrograman lainnya, cari tutorial di internet. Nah, kita diminta, coba kita ls dulu, parse xml. Coba kita cat parse x. Oh, berarti kita masuk lagi nanum parse x. Nah, fill this file with the code from parsing XML exercise. Kita diminta untuk mengimport modulnya. Kita import. Nah, oke, selanjutnya next. Gunakan fungsi parse fungsi parse dari et elementary untuk menganalisis file myfile.xml dan menetapkannya ke variabel xml. Kemudian ambil elemen root dengan fungsi getRoot dan tetapkan di variabel root. Kita tambahkan, copy lagi, kita tambahkan di sini. Now the top level of the tree can be searched for the containing tag. Nah, jadi sekarang tingkat atas dari tree dapat dicari untuk tag, edit, config, dan ketika ditemukan, blok tag tersebut dapat dicari untuk dua nilai bernama yang dikandungnya, default operation dan test option.
Jadi buat ekspresi reguler untuk mendapatkan isi dari konten root XML di tag RPC, lalu tambahkan ekspresi reguler tambahan untuk menelusuri konten guna menemukan nilai dari elemen edit, config, default operation, dan test option. Nah, kita tambahkan ini juga. Add print statement to the print the value of the default operation and test option element. Lalu tambahkan pernyataan print untuk mencetak nilai elemen. Nah, ini print untuk mencetaknya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita masuk ke langkah kedua, menjalankan script. Save and run the parse XML-py. You should get the following output. Nah, kita simpan dulu. Kita jalankan. Nah, ini dia, the default operation contains merge, the test option contains set. Ini adalah pesan yang akan ditampilkan. Lalu kita next ke part 3, parse JSON in Python. Nah, tadi XML, sekarang Python. Jadi parsing JavaScript object notation atau JSON. Jadi kita akan menganalisis JavaScript object notation. Itu adalah frequent recruitment persyaratan untuk berinteraksi dengan REST API. Nah, ini di sini ada pertama itu autentikasi menggunakan kombinasi user dan password untuk mengambil token yang akan kadaluarsa. Setelah jangka waktu tertentu, token ini digunakan untuk mengautentikasikan permintaan berikutnya. Lalu yang ketiga, execute the get. Jadi di sini dia akan menjalankan perintah get ke REST API lalu melakukan autentikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu untuk mengambil status dari sebuah sumber resource, sumber daya, dengan meminta JSON sebagai format output. Ya, jadi lalu setelah itu yang ketiga, memodifikasi yang JSON ubah JSON modify the return JSON. Jadi JSON itu akan membalasnya. Kita akan bisa memodifikasi apa balasan dari JSON sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu jalankan post atau put ke REST API yang sama. Lagi lakukan autentikasi sesuai dengan kebutuhan untuk mengubah status sumber daya. Lagi meminta JSON sebagai format output dan menginterpretasikannya sesuai kebutuhan untuk menentukan apakah operasi berhasil. The JSON example to parse in this response from token request. Dalam script Python, library Python, library JSON dapat digunakan untuk menganalisis JSON ke dalam struktur data asli Python dan menserialisasikan struktur data kembali sebagai JSON. Library YAML itu dapat digunakan untuk mengubah data menjadi YAML. Jadi lalu program berikutnya yang menggunakan kode modul tersebut akan menganalisis data JSON di atas. Nah, itu mengekstrakan dan mencetak nilai data dan menghasilkan versi
versi YAML dari file tersebut. Ia menggunakan metode load dari library JSON untuk menganalisis string tempat file telah dibaca. Lalu kemudian dia menggunakan referensi dari Python normal untuk mengekstrak nilai dari struktur data Python yang dihasilkan. Terakhir, ia menggunakan fungsi dump dari library YAML untuk menserialisasikan data Python kembali sebagai YAML ke terminal. Langkah pertama, membuat script untuk menganalisis data JSON. Buka file parse JSON yang ditemukan. Nah, kita cari parse JSON. Kita capture terlebih dahulu. Out kosong, kita nano. Nah, apa yang diminta? Open the parse JSON file, import the JSON and YAML library. Kita suruh minta untuk mengimport. Copy. Nah, kita paste di sini. Nah, ini adalah kita mengimport file JSON dan YAML. Use the Python with statement to open my file JSON. Lalu gunakan pernyataan menggunakan Python untuk membuka my file JSON dan menetapkannya ke variabel JSON file. Kemudian gunakan method JSON.load untuk memuat file JSON ke dalam sebuah string yang ditetapkan ke variabel our JSON. Nah, there is no need to explicitly close the file as the with statement ensure proper opening and closing of the file. Oke, good. Kita lanjut. Copy. Paste. Add a print statement for our JSON to see that is no Python directory. Kita copy. Paste. Nah, lalu langkah kedua, menjalankan script untuk mencetak data JSON dan kemudian memodifikasinya untuk mencetak data yang diminta. Simpan dan run your script. You should see the following output. Oke, kita save datanya. Python 3 parse j.
Oh, di sini ada JSON file. Nah, oh iya. Nah, ini dia hasilnya. Oh ya, sebelumnya kita harusnya melakukan sebentar, kita harus nano. Nah, sabar, kita tandai dulu. Gerbang tandai. Nah, lalu di sini ada selanjutnya. Nah, ini dia sudah muncul tampilannya di JSON. Ini dia, kita copy, save 13. Nah, lalu ini outputnya. Nah, selanjutnya, nah kita lanjut. Add print statement that display token. Jadi kita diminta untuk tambahkan pernyataan print yang menampilkan nilai token beberapa detik hingga token kadaluarsa. Nah, oke, kita diminta tambahkan scriptnya lagi, copy. Kita diminta untuk menambahkan lagi. Oke, kita masuk save and run. Your script should see following output. Oke, kita minta. Nah, token expired in second. Output the parser JSON data in YAML data format. Nah, yang ketiga, kita diminta untuk menghasilkan output buffer JSON yang dianalisis dalam format data YAML. Nah, kita diminta untuk menambahkan statement print yang akan menampilkan 3 tanda hubungan yang diperlukan untuk file YAML. To/n akan menambahkan 2 baris setelah output sebelumnya, kemudian tambahkan pernyataan untuk mencetak our JSON sebagai data YAML dengan menggunakan metode dump dari library YAML Python. Nah, ini dah. Bahkan ini copy. Kita masuk lagi ke file ini. Paste.
save 16. Save and run your script. You should be see the following output. Oke. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya parse YAML into Python. Nah, jadi kita akan menganalisis YAML di Python. Jadi program berikut akan mengimport library JSON dan YAML menggunakan py-YAML untuk menganalisis file YAML. Nah, mengekstrak dan mencetak nilai data dan menghasilkan versi JSON dari file tersebut. Nah, ini akan menggunakan metode YAML.saveload untuk menganalisis aliran file dan referensi data Python normal untuk mengekstrak nilai dari struktur data Python yang dihasilkan. Kemudian ia menggunakan function JSON dumps untuk menserialisasikan data Python kembali sebagai JSON. Nah, ini dia. Nah, lalu di sini kita masuk ke langkah pertama. Open parse YAML.file, find the left parsing directory, import JSON YAML library. Parse YAML, kita cari parse it. Nah, ini dia. Kita diminta untuk mengimpor JSON dan YAML-nya. Lalu selanjutnya kita diminta gunakan Python untuk membuka file YAML, myfile.yaml. Lalu kita add print statement on for our YAML to see that it is now Python directory. Run the script, print the YAML data, and then modify it to print data of interest. Nah, kita save, lalu kita jalankan Python 3. Nah, ini dia outputnya. Lalu kita selanjutnya kita diminta tambahkan pernyataan print yang menampilkan nilai token dan beberapa detik hingga token kadaluarsa. Sama seperti sebelumnya, kita print lagi. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya save and run your script. You should see the following output. Nah, the token expired in 1.200.600 detik. Nah, lalu kita masuk ke step 3. Selanjutnya menghasilkan auto data YAML yang dianalisis dalam format data JSON. Tambahkan pernyataan print untuk menambahkan 2 baris kosong setelah output sebelumnya. Nah, kemudian tambahkan pernyataan untuk mencetak our YAML sebagai data JSON, mencetak menggunakan metode dumps dari library JSON. Kita tambahkan
kita diminta untuk jalankan. Kita save ini. Nah, ini dia muncul. Nah, ini adalah format dari YAML. Nah, menggunakan kurung kurawa. Nah, inilah hasilnya. Kita save dulu. 19 enter. Oke. Nah, oke, cukup sekian video dari saya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.